Isa Al-Masih, atau yang kita kenal juga dengan nama Yesus Kristus. Nah, beliau ini muncul di tengah dunia yang lagi banyak banget urusan agama dan politik yang campur aduk. Beliau ini hidupnya di Palestina, tepatnya di daerah Galilea dan Yudea. Nah, daerah itu tuh di abad pertama dikuasai banget sama kerajaan Romawi. Pemerintahan Romawi ini ngaruh banget ke kehidupan sehari-hari dan cara orang Yahudi diatur waktu itu. Orang-orang Yahudi ngerasa dijajah sama Romawi, makanya sering ada ketegangan dan keributan. Penting banget nih kita ngerti suasana waktu itu, biar paham juga kenapa misi Isa Al-Masih itu penting. Harapan orang-orang akan datangnya seorang Mesias atau Juru Selamat, itu gede banget di masa penjajahan dan keresahan masyarakat kayak gitu. Orang Yahudi zaman itu tuh, kepercayaannya macam-macam. Ada beberapa kelompok agama, dan tiap kelompok punya cara sendiri buat ngertiin hukum dan tradisi mereka. Misalnya nih, ada kelompok Farisi. Mereka ini taat banget sama hukum agama dan tradisi lisan. Terus ada Saduki, biasanya dari keluarga imam-imam kaya. Mereka lebih fokus ke Taurat yang tertulis, dan soal politik, mereka lebih bisa nerima aturan Romawi. Ada lagi kelompok Esseni. Mereka ini hidupnya lebih menyendiri, berkelompok, dan nunggu-nunggu banget datangnya pertolongan Tuhan yang dahsyat. Nah, di tengah banyaknya kelompok agama ini, banyak banget yang kangen dan nungguin datangnya Mesias, ya, Sang Juru Selamat. Tapi bayangan mereka soal Mesias ini bakal ngapain, itu beda-beda. Daerah Yudea di bawah Romawi itu politiknya nggak stabil, dan masyarakatnya terbagi-bagi banget kelasnya. Gubernur-gubernur Romawi, contohnya Pontius Pilatus, itu kuasanya gede banget. Tugas mereka itu jaga ketertiban sama ngumpulin pajak, seringnya sih dibantuin sama orang-orang lokal yang kerja sama mereka. Bait suci Yahudi di Yerusalem itu jadi pusat kegiatan agama, tapi pemimpin-pemimpinnya juga ada main mata sama kepentingan politik Romawi. Suasana sosial politik kayak gini, bikin orang-orang jadi gampang nerima pesan-pesan soal harapan, perubahan, atau pertolongan dari Tuhan, walaupun kadang tanggapan mereka beda-beda. Pesan yang dibawa Isa Al-Masih ini, pastinya bakal ketemu dan berurusan sama keadaan dan harapan-harapan yang udah ada di masyarakat waktu itu. Harapan datangnya seorang Mesias ini, udah ada banget di kitab suci orang Yahudi, dan cerita-cerita nabi mereka. Orang-orang berharap Mesias ini bakal memulihkan bangsa Israel, membawa zaman yang damai dan adil, dan bikin kekuasaan Tuhan dirasain lagi. Ada yang bayangin Mesias itu pemimpin politik, raja perang kayak Raja Daud, yang bakal ngalahin penjajah Romawi. Ada juga yang mikir, Mesias itu kayak imam atau guru agama, yang bakal benerin cara ibadah dan bawa semangat baru buat rohani mereka. Nah, kehidupan dan ajaran Isa Al-Masih ini nantinya bakal dibanding-bandingin sama semua harapan tentang Mesias yang beda-beda, tapi dipegang kuat sama orang banyak itu. Jadi, munculnya Isa Al-Masih ini bukan tiba-tiba aja, tapi pas di saat sejarah yang lagi penting banget dan penuh dengan berbagai macam harapan dan ketegangan. Bagian ke-6, kenaikan Isa Al-Masih. Ini tentang Isa Al-Masih kembali ke surga, ke tempat Tuhan. Kenaikan Isa Al-Masih ini jadi puncak pekerjaannya di bumi, juga setelah dia bangkit dan nunjukin dirinya. Cerita ini ada di Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, yang ditulis Lukas. Setelah bangkit, Isa 40 hari bersama murid-muridnya. Dia ngajar dan nyiapin mereka buat tugas selanjutnya. Lalu, Isa ajak mereka ke dekat Betania, di Bukit Zaitun. Di sana, pas murid-murid lihat, Isa terangkat ke surga. Ini bukan pergi diam-diam, tapi kelihatan jelas sama murid-murid terdekatnya. Ini nandain Isa nggak lagi ada secara fisik di bumi. Alkitab cerita, pas Isa memberkati murid-murid, dia terangkat, lalu awan menutupinya dari pandangan mereka. Awan ini penting di Alkitab, sering jadi lambang kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Pas murid-murid lihat ke langit, tiba-tiba ada dua orang berbaju putih di samping mereka. Mereka itu malaikat. Malaikat itu nenangin murid-murid. Isa yang naik ke surga ini, nanti akan kembali sama seperti kalian lihat dia pergi. Janji kedatangannya yang kedua ini, jadi harapan penting umat Kristen tentang akhir zaman. Kenaikan ini nunjukin Isa Al-Masih ditinggikan dan duduk di takhta di kanan Allah Bapa. Artinya, dia berkuasa sebagai Tuhan dan Raja, dengan kemuliaan dan kuasa Tuhan. Dari sana, dia jadi perantara bagi orang percaya dan mengatur alam semesta. Jadi, kenaikan ini bukan cuma pergi, tapi tahap baru pekerjaannya. Ini menyelesaikan misi penyelamatannya di bumi, hidup, mati, dan bangkitnya. Dan tanda dia masuk kemuliaan surga. Dari sana,
Ia akan kirim Roh Kudus untuk kuatkan pengikutnya. Kejadian ini besar pengaruhnya buat murid-murid. Awalnya mungkin sedih Isa pergi, tapi mereka kembali ke Yerusalem dengan gembira, kata Injil Lukas. Mereka ngerti Isa nggak hilang, tapi masuk ke kemuliaannya, dan mereka tunggu Roh Kudus yang dijanjikan. Kenaikan ini kasih kepastian kemenangan Isa dan dia tetap bersama mereka, walau beda bentuk. Ini juga buat mereka makin paham Isa itu ilahi, dan siapin mereka sebarin ajarannya ke dunia. Ini dimulai setelah Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Bagian 9. Dampak abadi kenaikan Isa dalam pemikiran agama di dunia. Kisah kenaikan Isa Al-Masih, dilihat dari sudut pandang ajaran Kristen maupun Islam, sudah sangat memengaruhi cara berpikir dan ibadah agama-agama di dunia selama berabad-abad. Bagi miliaran umat Kristen di seluruh dunia, kenaikan ini adalah kepercayaan pokok yang membentuk pandangan hidup, ibadah dan harapan mereka. Ini menegaskan bahwa Kristus itu Tuhan, kemenangannya atas kematian, dan bahwa Dia sekarang berkuasa sebagai Tuhan. Kepercayaan ini jadi dasar untuk memahami penderitaan, penebusan, dan janji hidup kekal. Harapan akan kedatangan Kristus kembali, yang diberitahukan saat kenaikannya, terus memberi semangat untuk tugas-tugas umat Kristen, cara hidup yang baik, dan harapan tentang akhir zaman. Cara pandang Islam yang berbeda tentang kenaikan Nabi Isa juga punya dampak besar. Ini memperkuat pesan Al-Quran tentang kuasa Allah untuk melindungi nabi-nabinya, dan untuk menggagalkan rencana musuh-musuh mereka. Ini menjaga kehormatan Nabi Isa sebagai utusan Allah yang mulia, yang tidak disalib secara hina seperti yang diinginkan musuh-musuhnya. Kepercayaan bahwa beliau akan kembali lagi nanti, juga dipercaya oleh umat Kristen, walaupun cara memahaminya beda. Dan ini penting banget buat ajaran Islam tentang akhir zaman, yang memengaruhi cara umat Muslim melihat kejadian-kejadian di dunia, dan bagaimana keadilan Tuhan akhirnya akan menang. Selain bagi umat Kristen dan Islam, cerita tentang tokoh agama yang dihormati naik ke tempat suci itu, nyambung dengan keinginan banyak orang untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan dan hal-hal suci. Cerita-cerita tentang kenaikan ke langit, dalam berbagai bentuk, ada di banyak cerita agama dan cerita-cerita kuno. Biasanya, artinya orang itu sudah mencapai tingkat spiritual yang tinggi, dapat berkat dari Tuhan, atau jadi jembatan antara dunia manusia dan alam Tuhan. Tapi, kisah-kisah khusus tentang kenaikan Isa itu beda karena penjelasan tentang Tuhannya detail banget. Ada kaitannya langsung dengan kejadian sejarah dan gerakan-gerakan agama di seluruh dunia yang muncul atau jadi besar karenanya. Yang paling penting dari cerita kenaikan ini, dan terus ada sampai sekarang itu, karena cerita ini bisa bikin orang makin percaya, memberi harapan, dan nunjukin gimana hubungan antara Tuhan dan manusia. Cerita ini pas banget sama apa yang dirasain manusia, ngerti kalau manusia itu menderita dan pasti mati, tapi juga nunjukin kalau ada kehidupan lain selain di dunia ini. Bagi umat Kristen, artinya Kristus membuka jalan supaya manusia bisa dekat dengan Allah Bapa. Bagi umat Muslim, ini tentang perlindungan Allah terhadap nabinya, dan peran Nabi Isa nanti dalam menegakkan keadilan Tuhan. Dalam kedua ajaran ini, dan juga dalam pengaruhnya ke budaya secara umum, kenaikan Isa Al-Masih itu tetap jadi lambang yang kuat akan campur tangan Tuhan, kemuliaan rohani, dan bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas semua urusan manusia.